Ramadan misalnya, Rasul bergandengan, bersandingan dengan kita. Sampai malam ini ada nggak Bapak Ibu yang berpikir seperti itu, merenungkan seperti itu? Mungkin 1-2 saya husnudon ada, tapi 90% bukan itu. Saya bisa jamin. Jujur sama hati Bapak dan Ibu. Semalam saya ngisi satu pengajian di rumahnya Zola, pemain Arema dulu di Persib, sekarang adiknya di Persib Beckham. Jam 12 saya pulang. Sampai ke rumah datang tamu sampai pukul 3.30, setengah 4 saya belum tidur. Hanya sekedar ngopi, berbincang, merenungkan, tafakur diri, saling bermuhasabah, bermuajahah, bertawasul antara hati, hat to hat, kolbu dengan kolbu. Pertanyaan saya sama, tidak jauh berbeda. Saya bilang sama satu orang, ente rek naon ka dieu? Ngapain datang ke sini? Pengin tawajuh sama kiai, pengin silaturahim sama Pak Ustadz, pengin ketemu udah lama sebelum Ramadan jauh sama ajengan. Wah, cilaka saya bilang. Harusnya datang ke tempat saya, jangan itu yang dimaksud. Datang ke tempat saya, ya Allah, mudah ada keberkahan bersama nih, wasilahnya kiai, ustadz, ajengan, ada Rasulullah yang berdampingan dengan kita. Mereka semua terdiam, Pak. Ada yang nangis, ada yang seair mata. Saya tanya, ente kenapa nangis? Sama saya tanya begitu. Kalaulah Rasul di samping kita, di hadapan kita, kata mereka, Ustadz, Kiai, saya emang pengen ngomong gini aja sama Rasul. Ya Rasul, tolong gandeng tangan saya ke surga. Rasul, tolong sampaikan ibadah saya hanya seperti ini. Ya Rasulullah, tolong sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah saya diterima atau tidak. Ada yang begitu, Pak. Bergetar berhati-hati orang itu. Pikirannya yang tadinya mikir apa, saya satukan pikiran itu sampai akhirnya mereka nangis. Makanya saya pertanyaan pertama itu, coba mulai malam ini ya i'tikaf, Lailatul Qadar, sholat malam, zikir kepada Allah. Bayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di tengah-tengah kita. Cucurkan air mata Bapak dan Ibu, bayangkan betapa hebatnya, betapa rahmatnya, betapa mulianya Rasul hadir. Kalau Bapak dan Ibu bisa menghadirkan itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita nggak bisa melihat Rasulullah, tapi nurnya Muhammad sampai kepada hatinya kita. Kalau kita connect dengan beliau, begitupun dengan Tuhan kita, Allah Rabbul Izzati. Kita nggak bisa melihat Allah, tapi ketika ihsan muncul, rukun daripada agama, arkanuddin yang ketiga, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarok. Kita mah nggak bisa ngeliat dia, nggak bisa ngeliat pencipta, tapi pencipta melihat kita. Bayangkan itu. Jadi bukan hanya lapar dan haus saja, bukan capek saja, bukan mengharap hanya sekedar pahala saja, jauh. Bayangkan itu hadirin kaum muslimin wal muslimat. Semoga pertanyaan itu bisa memberikan atau membuka hati dan pikiran ibu dan bapak supaya lebih dekat dengan baginda Muhammad SAW. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada makna daripada yang sering disebutkan tentang Lailatul Qadar yang saya baca ayat pertamanya tadi. Di mukadimah saya sampaikan itu, saya bacakan tadi, saya tilawahkan tadi. Dalam benak kita mungkin banyak yang menyampaikan, terdengar di telinga kita, oh malam Lailatul Qadar adalah malam 1000 bulan. Cukup begitu? Oh tidak. Saya buka tafsir Al-Imam Al-Maraghi, tebalnya luar biasa. Dulu saya selesaikan selama 6 tahun kitab Al-Maraghi itu. 6 tahun saya selesaikan, Pak. Saya buka ulang-ulang. Singkat cerita begini, ini berhubungan dengan Lailatul Qadar. Kata beliau, makna Lailatul Qadar setidaknya ada 2. Satu yang berhubungan dengan inna anzalnahu fi lailatil qadr. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran. Berarti yang pertama, Lailatul Qadar berhubungan maknanya dengan turunnya Al-Quran. Ada surat Ad-Dukhan, ada surat Az-Zukhruf, banyak kaitannya.
Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, ke Sama'id dunia, sampai ke dunia. Siapa dunianya? Rasulullah SAW. Ketika Rasul usia 40 tahun berangsur-angsur sampai selesai, maka wahyu yang pertama kali diwahyukan Allah melalui Jibril alaihissalam kepada baginda Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bukan ikhfad, bukan Iqra, qara'a, baca bimakna tafakkaru fi khalqillahi wa la tatafakkaru fi zatillahi. Gitu. Baca renung, baca pahami, baca amalkan, laksanakan. Kalaulah saya sering ngobrol sama jamaah di masjid yang lain, Pak udah berapa juz? Udah sampai Hud. Pak udah sampai apa? Surat Yasin. Pak sudah sampai, oh udah 3 kali khatam. Masya Allah luar biasa. Bagaimana maknanya? Apa yang ibu bapak dapat? Saya ingin ngejar pahala Kiai, Ustadz ajengan. Oh alhamdulillah. Saya coba balik sekarang pertanyaan lagi. Satu pertanyaan. Seandainya Quran berkata, misalnya bapak udah selesai 10 juz, 20 juz, khatam 3 kali, walaupun belum selesai. Terus Quran ngomong sama kita, hey, misalnya Pak Haji, kamu tuh sudah menyelesaikan 30 khatam kali misalnya, seperti Imam Asy-Syafi'i misalnya 6 kali selesai. Terus tiba-tiba Quran ngomong, minimal surat Al-Fatihah di pembuka muqaddimah ngomong gini, kamu sudah menghatamkan aku, misalnya kata Quran 2 kali di bulan suci Ramadan. Terus apa yang kamu pahami di surat Al-Fatihah sebagai muqaddimatul Quran? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Tuhan yang maha pengasih juga maha penyayang. Ketika Quran dibayangkan sama kita, ngomong sama kita, maksud Bismillahirrahmanirrahim itu apa? Paling kita cuma bisa bahasa tekstual, ya dengan nama Tuhan, dengan menyebut nama Allah, dengan kalawan jenengan nyebut jenengan Allah, baca macam tekstual. Tapi kalau kita renungkan dengan kalimat bismi saja bisa membuka hijab antara kolbu yang tertutup dengan Tuhan yang maha membuka, ya Fattah. Makanya ada doa para kiai yang saya dapat dari guru-guru saya, wabil khairi ya fattahu fattah wabil huda walir rizki ya rozaku kunli musahila. Wahai sang maha pembuka apapun, wahai sang maha membuka apapun, perkara apapun, fattah wabil huda, buka dengan hidayahmu ya Allah. Ya rozak yang maha memberi rezeki, tolong mudahkan urusan dalam kehidupan saya. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah mengkaji itu dengan jamaah. Bismillahirrahmanirrahim saja 3 bulan belum selesai, apalagi Quran. Ustaz, apakah salah saya membaca menghatam? Tidak. Silahkan hatamkan Quran dengan niat karena Allah, bukan sekedar mengejar pahala saja. Jadi hadirin kaum muslimin wal muslimat, makna Lailatul Qadar pertama ketika Allah menurunkan Al-Quran daripada Baitul Izzah sampai Sama'id dunia secara menyeluruh, bahkan dari Sama'id dunia sampai ke dunia Nabi Muhammad itu berangsur-angsur. Yang kedua, singkat, makna daripada Lailatul Qadar adalah malam 1000 bulan. Buka kitab Al-Mughni. Ibnu Qudamah pernah ditanya, wahai Syekh, apa maksud Lailatul Qadar menurut Anda? Beliau tulis dalam kitab Al-Mughni. Apa kata beliau? Ketika datang malam Lailatul Qadar, di situ Allah menentukan takdir manusia. Di situ Allah menentukan semua urusan manusia. Makanya orang mengejar pahala berbondong-bondong 10 hari terakhir datang ke masjid, tilawah yang banyak, zikir yang banyak. Kalau mengundang bercerita tentang amalan di Lailatul Qadar mah banyak. Yang sudah baca Quran, zikir segala macam. Saya pernah sampaikan di masjid yang lain begini kira-kira. Ustadz, apakah pertanyaannya begini? Apakah harus dari pagi sampai pagi? Saya bilang tidak. Kenapa tidak? Hati kita, pikiran kita, jasmani kita, ruhani kita bukan makomnya Rasulullah, bukan makomnya sahabat, bukan makomnya tabi'in, bukan makomnya atba'u tabi'in, juga bukan makomnya salafus soleh. Kita makomnya kita, tapi mengikuti salafus soleh, orang-orang yang sudah terdahulu yang dekat dengan Allah. Bagaimana?
cukup saya bilang begini, kalau dengan penuh kesibukan, ketidaksiapan, minimal antum kita duduk di masjid 1 jam, baca Quran, zikir sama Allah, renungkan itu jauh lebih baik daripada 1 malam penuh antum hanya tidur atau hanya 1-2 ayat, 1 juz 2 juz. Saya tidak pernah melarang, tapi saya sampaikan, ketika antum kita duduk 2 rakaat sholat, selesai itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungkan seluruh kehidupan ini, itu jauh lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Allahu Akbar. Itulah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, siapapun sampai akhir Ramadan, mudah-mudahan saya ambil hikmahnya saja. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar atau malam kemuliaan adalah orang yang setelah Ramadan akan terus continue, akan terus melaksanakan ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Minimal contoh, Ramadan sholat tarawih, nanti beres Ramadan tahajud jangan putus. Ramadan baca Quran 1 kali hatam, 2 kali hatam, beres Ramadan 1, 2 bahkan tambah, karena panjang, ada 11 bulan yang harus kita lakukan. Biasa Ramadan sholat duha, beres Ramadan duhanya tambahin. Selama Ramadan zikirnya ratusan ribuan, dekati Allah Subhanahu wa taala, nanti beres Ramadan tambah-tambah. Itulah orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud dengan Lailatul Qadar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan selepas Ramadan amalan kita tidak pernah putus, bahkan hati kita terus connect sama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hijab antara kita dengan beliau, dengan Nabi Muhammad SAW, bahkan senantiasa apa yang menjadi kehidupan kita bersandar melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.